Ustaz, terkadang kita sering merasa minder akan tampilan fisik kita, sehingga merasa tidak pantas untuk akhwat. Bagaimana solusinya? Masya Allah jemaah. Mungkin antum minder karena antum pilih akhwat yang cantik banget. Ya, tahu dirilah. Bismillah. Tapi antum ketika merasa fisiknya kurang mendukung. Ada seorang ibu yang berpesan kepada putranya, kalau nggak salah Atha bin Abi Rabah, atau selain Atha, dari kalangan tabi'in. Dia itu hitam dan cacat jemaah. Ibunya pesan, nak, engkau nih nggak bakal dihargain orang kecuali dengan ilmu, nak. Belajar, nak. Belajar. Sehingga jadi orang terhormat. Khalifah duduk di sebelah dia. Belajar sama dia, ngaji sama dia. Sampai khalifah itu bicara, ini yang namanya kehormatan. Seperti itu ya. Jadi ketika antum merasa ada kelemahan dari satu sisi, Masya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Antum tahu sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Allah kasih dia, Masya Allah, istri yang solehah. Maka ketika antum orang yang soleh berusaha memperbaiki diri, Allah kasih. Paling tidak antum tahu diri. Ketika memilih, kayaknya kalau yang ini nggak diterima, nah jangan datang sudah. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana nasihat untuk tidak mencari calon istri yang dari cantiknya saja? Karena kita tahu fitrah laki-laki pinginnya yang cantik dulu, Ustaz. Tentu juga agama yang baik. Bagaimana ana bisa menerima yang cantiknya biasa, namun kadang diri ini ingin yang baik agamanya, tapi juga cantik. Alhamdulillah. Kalau antum bisa dapat yang cantik dan baik agamanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dapat, banyak lelaki itu berdalih, Ustaz, kalau agama kan masih bisa dikembangkan, Ustaz. Kalau cantik ini nggak bisa, Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Cantik itu relatif. Dan cantik itu sebelum antum miliki. Kita tuh melihat sesuatu yang belum jadi milik kita tidak dalam wujud aslinya. Itu para ulama jelaskan. Kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal istri antum tuh lebih cantik daripada istri tetangga. Secara fisik. Mereka mengatakan bahwasanya seorang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki bukan dalam wujud aslinya. Ketika sudah dimiliki, itu barang kembali ke wujud aslinya. Seperti contoh ringan lah, antum kepingin mobil. Nah, antum kepingin mobil apa antum? Dalam yang antum inginkan. Hammer, Masya Allah. Nah, dia kepingin hammer umpamanya. Ketika mobil itu lewat, dia naik motor, dia berhenti jemaah. Cuma mau ngeliatin tuh mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di lampu merah, dia pepet tuh mobil. Cuma mengusap-usap. Allahu Akbar. Itu namanya cinta. Ketika dia punya hammer, pekan pertama, Masya Allah. Dia elus-elus semua. Pekan kedua, dapat setahun, nggak dilihat jemaah. Begitu pula istri antum. Ketika belum dinikahin ngelihat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Masya Allah. Jangan ngelihat orangnya, ngelihat sandalnya. Untuk melihat Allahu Akbar. Itu bahagia jamaah. Ketika udah jadi bininya, mungkin 2 pekan, 3 pekan masih dipandang-pandangin. Dapat sebulan, bininya lewat. Dia makan nggak dilihat bini. Itu mana? Udah kembali kepada wujud aslinya. Makanya kalau bicara cantik, relatif jangan. Setelah antum menikah, antum akan berinteraksi dengan adabnya dia. Tidak lagi dengan kecantikannya. Dengan etika dia. Dengan agama dia. Karena antum sudah terbiasa. Begitu pula ketika antum dapat istri mungkin yang tidak cantik. Antum dapat istri yang tidak cantik. Bahkan ada seorang
yang mendapatkan istri yang cacat, jemaah. Makanya kalau antum ada waktu baca, ada cerita dalam kitab Wahyul Qalam. Judulnya Qubhun Jamil. Buruk tapi cantik. Buruk tapi cantik. Kenapa? Karena ini perempuan yang cacat. Tiap hari lelakinya melihat cacatnya perempuan itu, perlahan-lahan udah terbiasa dia melihatnya. Enggak jijik lagi, enggak, sudah terbiasa. Tapi tiap hari kata dia, kecantikan istri ana bertambah. Ana melihat akhlak dan etikanya, subhanallah. Maka ada wanita yang cantik karena cinta. Dan ada yang cinta karena cantik. Kalau cinta karena cantik, antum akan bosan. Antum akan benci sama dia. Karena mau tidak mau perempuan itu, kecantikannya akan berkurang. Ya kita lihatlah. Perempuan yang awal nikah, beratnya 48. Dapat 5 tahun, 10 tahun. Antum udah jadi 84. Antum lihat ini. Kok kayak gini istri anak. Ana mau melamar Ahmad. Melamar akhwat. Tapi ana takut kalau ana diterima. Gimana jemaah? Ana mau melamar akhwat. Tapi ana takut kalau ana diterima. Oh iya, ini ada sesuatu. Kalau ana diterima, bapaknya pakai acara dangdutan pas nikah. Kalau anaknya udah syar'i, tapi bapaknya belum syar'i. Allahu Akbar. Ya perlu ada pendekatan kepada orang tua. Banyak yang belum paham jamaah. Banyak yang belum paham tentang agama ini. Makanya perlu pendekatan. Kalau antum diterima, antum mohon sama bapaknya. Supaya pernikahannya berkah, Pak. Kita kan ingin doa restu. Kita tidak ingin Allah murka sama kita. Bismillah. Berusaha untuk memperbaiki. Karena perempuan seperti itu kasihan. Kalau dia akhirnya, dia orang baik. Namun antum punya masalah dengan keluarganya tadi. Pendekatan dengan keluarganya. Dan kalau bisa masuk dari perempuan tersebut. Kalau anak perempuan ini dicintai oleh orang tuanya, biasanya minta apa saja dikasih. Pernah ada seorang, Anda pernah hadir di khutbah nikah di seorang perempuan. Kakaknya itu cerita. Adik anak ini mau nikah Ustaz. Katanya nanti kalau nikah dia mau ngundang artis-artis ini macam-macam. Orang kaya raya. Kata kakaknya enggak. Kata dia. Kalau seperti itu belum boleh nikah engkau. Tapi kalau engkau sudah mau menikah, minta datangkan ustadz, anak datangkan ustadz. Kata dia. Akhirnya suatu saat adiknya mengatakan, ya anak mau nikah, tapi yang datang Ustadz Syafiq. Kata dia. Ditelepon sama kakaknya. Anak sudah janji ustadz harus datang. Kata dia. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang perlu pencerahan jemaah. Dikasih pencerahan, mudah-mudahan terbuka hatinya. Ustaz ana seorang ikhwan yang sudah ingin berta'aruf dengan seorang akhwat, tetapi akhwat ini memiliki alasan belum siap. Dan dia menyuruh ta'aruf berteman saja. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jamaah, kita ini bersama seluruh umat Islam itu saudara. Ikhwah. Jadi ketika itu perempuan merasa belum siap, ya sudah. Antum selesai, antum cari yang lain. Antum sampaikan kepada perempuan itu yang sudah kalau gitu, kalau dia dikatakan berteman saja, ya udah berteman. Kita walaupun tidak jadi menikah, kita semuanya saudara. Tapi jangan antum akhirnya ya berjalan-jalan dengan perempuan tersebut, macam-macam. Tidak. Seperti saudara wanita muslimah yang lainnya. Biasa-biasa aja. Antum cari yang lainnya, suatu saat ada mungkin yang jamaah udah cari sana sini macam-macam nggak diterima. Akhirnya balik ke tutup perempuan. Ya memang takdirnya dia. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai berpacaran. Barakallahu fikum. Ana hendak melamar anak bapak fulan. Dan saya tahu bapak fulan ini memiliki 2 orang putri. Dan sepengetahuan ana, kedua anaknya insya Allah solehah. Bagaimana hukumnya jika ana melamar kedua-duanya?
dengan niat salah satunya menjadi istri. Nggak apa-apa jemaah, nggak apa-apa. Artinya datang ke sana, bicara, ana mau melamar putri bapak. Yang mana terserah bapak. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ditawarin sama mertuanya, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku ini. Artinya silahkan dipilih yang mana yang mau. Kalau antum kan tergantung mertua sekarang. Terserah sudah. Mau yang tua, mau yang muda, dua-duanya ana terima. Itu diperbolehkan seperti itu. Nanti kan ketentuan mertuanya. Udah sama yang ini. Dan jangan sampai ketika antum menerima yang itu, antum ngelirik yang satunya, oh lebih cantik yang itu ternyata. Antum bahaya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sampai batas mana yang disebut nasab? Karena kita semua dari Nabi Adam. Mohon dijelaskan. Masya Allah. Betul jemaah. Jadi kalau kita bicara nasab. Nasab itu semuanya ke Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam itu tercipta dari tanah. Ini sudah disebutkan seperti ini. Sehingga tidak lebih mulia orang Arab dibanding orang Ajam. Orang Ajam tidak lebih baik daripada orang Arab. Illa bittaqwa, kecuali ketakwaan. Ketika bicara nasab, maka nasab itu adalah bapak dan kakeknya dan keluarga dekatnya. Di situ kita tahu keluarganya ini keluarga baik apa tidak. Bagaimana bapaknya, bagaimana kakeknya, yang mereka ada interaksi dengan cucunya. Yang tadi dikatakan bapaknya orang soleh sehingga anaknya dijaga. Dan ada nasab-nasab yang mulia memang. Dari sisi dilihat, nasab yang paling mulia adalah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasab yang paling mulia. Kemudian ada keluarga-keluarga yang memang terkenal orang-orangnya orang-orang soleh. Kalau di Jawa ini mungkin ada yang istilahnya ningrat. Iya. Keluarga raja. Ya kalau memang nasabnya orang-orang baik semua, itu nasab yang disebut di sana jamaah. Dan tidak boleh kita berbangga-banggaan dengan nasab. Enggak, bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi untuk disyukuri. Bukan untuk menghinakan orang yang nasabnya. Antum, anaknya siapa antum? Mungkin dilihat anaknya petani. Wallah bisa jadi petani itu lebih mulia daripada bapak. Ketika dia bertakwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana jika kita menilai wanita dari pendidikannya? Misalnya, wanitanya pendidikannya lebih rendah apa tinggi daripada laki-laki? Doakan saya mendapatkan jodoh yang baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Bicara tentang pendidikan jamaah. Kalau dia wanita yang solehah, yang agamis, nggak perlu kita bicara pendidikan lagi. Dia mungkin lebih tinggi dari antum atau lebih rendah dari antum. Memang kalau bicara setara, itu mungkin lebih mulia. Sehingga perempuan ini tidak suka membanggakan dirinya. Mengatakan kepada suaminya, bang, kau lulus mana bang? Ya SMA, kata dia. Ya Allah, berarti engkau harus bersyukur dapat orang kayak aku S2 bang. Masya Allah. Itu nggak dapat istri kayak gitu. Jadi pening kita. Tapi kalau perempuan yang soleha, selesai. Dia akan memposisikan dirinya sebagai istri. Komandan engkau di rumah bang. Bahkan ilmu yang dia miliki bermanfaat untuk mendidik anak-anak. Bermanfaat untuk membina rumah tangga yang baik. Itu kalau istri yang soleha. Tapi kalau nggak soleha, bahaya. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Secara harta, Masya Allah, jangan ditanya Khadijah. Tapi Khadijah radhiyallahu ta'ala tidak pernah mengungkit tentang kebaikan dia kepada Nabi SAW. Yang selalu dia bicarakan, engkau ya Nabi, engkau ya Muhammad, engkau. Dia tidak pernah mengatakan aku. Maka perlu dipedulikan masalah kesolehan tadi dan akhlaknya. Kalau urusan wanita, kalau urusan pendidikan yang lebih tinggi, kalau dia orang soleha insya Allah aman, tapi kalau nggak soleha berat. Oleh karena itu banyak wanita yang sukses kadang-kala takut orang mau meminang. Di beberapa negeri di Arab itu ada perempuan-perempuan yang sampai doktoral.
Dia jadi dekan di sebuah perguruan tinggi. Akhirnya suatu saat dia tulis surat. Dia mengatakan, aku ingin semua ijazahku itu diambil orang. Aku hanya ingin satu. Ada yang memanggilku Ummi, kata dia. Itu aja. Karena laki-laki pada takut mau minang dia. Apalagi gajinya lebih besar dari gajinya suami nanti. Dia kalau lihat suaminya marah-marah sama dia, bang, listrik ana yang bayar loh. Antum gimana tuh listrik ini nanti nggak dibayarin, tokennya habis antum. Jadi ingat, kalau yang soleha selesai sudah. Pendidikan yang lebih tinggi pun nggak ada masalah. Tapi kalau antum takut, kayaknya takut Ustaz, ya sudah cari yang setara sama antum. Supaya lebih enak hidupnya. Bagaimana cara menyikapi ortu yang mengharuskan anaknya menikah dengan yang satu suku saja, Sunda umpamanya. Misalnya sama orang Jawa dengan alasan nggak sama saja menikahi ibu kandung sendiri. Anak kayaknya salah baca jemaah. Bagaimana cara menyikapi ortu yang mengharuskan anaknya menikah dengan yang satu suku? Saya Sunda, misal sama orang Jawa. Dengan alasan kita sama saja menikahi ibu kandungnya sendiri. Faham bentuk jamaah? Oh, mitosnya kayak gitu. Jadi kalau dia orang Sunda, nggak boleh nikah sama orang Sunda. Oh, nggak boleh nikah sama perempuan Jawa. Dengan alasan kita sama saja menikahi ibu kandungnya sendiri. Allahu a'lam. Yang jelas tadi udah sampaikan jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh kita memilih takhayyaru min nutafikum. Pilih yang bakal jadi anak-anak kalian tuh. Kalian harus pilih orang tuanya yang baik. Ada seorang Abul Aswad Ad-Du'ali pernah mengatakan kepada anak-anaknya, dikumpulin anak-anaknya nih. Setelah anaknya udah pada besar. Bapaknya mengatakan, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran qabla an tuladu. Aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil. Ketika kalian udah dewasa. Dan ketika kalian belum diciptakan. Sang anak heran, ya ayah, kalau engkau berbuat baik kepada kita ketika kita kecil, ketika kita besar, kita merasakan itu. Gimana engkau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum ada? Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela karena dia. Itu jemaah. Jadi kalau bicara ini mitos, bagaimana antum sekarang menyikapi orang tua? Perlu memberikan pemahaman agama jemaah. Karena terus terang kebanyakan kita ini agamanya agama turunan. Sehingga tidak faham dengan agama Allah. Kadang-kala yang nggak sholat. Kadang-kala sholatnya asal-asalan. Maka tugas kita bagaimana memberikan pencerahan. Bahwasanya ketika berbicara sama ibu, jangan sok alim antum, enggak. Kalau bisa sharing, ibu ana mau sharing sama ibu nih. Ngobrol sama ibunya. Kalau memang ada sebuah kitab, bu, nih bu ada hadis, bu, mungkin ibu bisa baca. Mungkin ibu bisa memberikan penjelasan. Bagaimana cara menyikapi sikap calon mertua yang memasang target yang tinggi untuk menikah? Ya antum cari mertua yang lain. Bagaimana cara menyikapi sikap calon mertua yang memasang target yang tinggi untuk menikah? Target apa maksudnya? Maharnya. Oh, maharnya. Itu hak mereka jemaah. Hak mereka. Oleh karena itu ketika antum hendak memilih seorang istri, maka hendaklah cari istri yang maharnya sedikit. Karena Nabi SAW mengatakan inna min yumnil mar'ati, termasuk berkahnya seorang wanita adalah qillatu ma'unatiha wa kathratu waladiha. Anaknya banyak, kemudian maharnya sedikit. Itu termasuk berkahnya jemaah. Inna min yumnil mar'ati. Ya, ana lupa hadisnya, lafaz hadisnya. Tapi yang jelas dalam hadis itu disebutkan
Termasuk berkahnya seorang wanita itu qillatu ma'unatiha. Biaya menikahnya itu ringan. Jadi kalau antum melihat orang tua targetnya macam-macam, ya bismillah ngomong sama mertua. Sudah, nikahkan dulu aja sekarang. Masalah nanti mau perayaan, mau walimah yang besar-besar, kalau ada rezeki. Nanti mertua ingin umpamanya 2 miliar, anak kasih 3 miliar. Kalau punya rezeki. Antum bilang, kalau nggak punya ya minta maaf lah. Kan antum bilang kalau punya rezeki. Ustaz, ana pernah mengkhidbah seorang gadis dalam kurung akhwat. Apa bedanya gadis sama akhwat? Jamaah, kadangkala kita ini menyebut perempuan kalau sudah pakai kerudung akhwat. Kalau belum pakai kerudung cewek. Ustaz, ini ada cewek nih lewat nih. Sama. Itu pokoknya muslimah saudari antum. Muslimah saudari kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Mau pakai jilbab, ya mungkin dia akhwat yang belum taat kepada Allah. Seperti itu. Jadi sekarang Anda melihat di beberapa kamar mandi jamaah. Dalam perjalanan Anda melihat tulisannya itu bukan perempuan laki-laki. Tapi ikhwan dan akhwat. Itu perempuan yang lihat, Anda masuk kemana? Kata dia. Karena dia nggak tahu maknanya akhwat itu apa. Nah, misal ana pernah mengkhidbah seorang gadis akhwat, tapi menjelang pernikahan ana berubah pikiran dan memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan karena ternyata akhwat tersebut berkata bahwa akhwat tersebut baru ingin berubah memperbaiki diri setelah nanti menikah. Pertanyaannya, berdosakah bila memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut? Enggak jamaah. Tidak. Artinya apabila antum memutuskan sebelum pernikahan, maka tidak ada kewajiban apa-apa buat antum. Tapi ada orang yang sudah menikah tapi belum kumpul. Belum dukhul istilahnya. Ketika dia menggagalkan, maka paling tidak antum separuh maharnya kasihkan kepada istrinya. Supaya istri paling tidak terlalu bersedih hati. Ketika dia diceraikan. Kalau ini kan membatalkan sebelum pernikahan. Namun antum perlu memberikan penjelasan. Jangan sampai nanti dikira orang-orang yang sudah ngaji ini mempermainkan wanita. Antum sudah melamar, tahu-tahu dibatalkan. Antum perlu datang jumpain orang tuanya. Harus jadi lelaki. Datang minta maaf. Ana sudah istikharah. Ana minta sama Allah. Kok hati ana nggak enak. Daripada nanti terjadi perceraian. Lebih baik sekarang putuskan di sini. Sehingga anaknya tidak menjadi janda. Tetap gadis anak itu. Mungkin perlu memberikan penjelasan seperti itu. Mengapa Fir'aun memiliki istri yang soleha? Sementara Nabi Nuh dan Nabi Lut memiliki istri yang durhaka. Subhanallah jamaah. Nah, tadi kan dibicarakan. Itu bisa jadi ujian. Istrinya Fir'aun awalnya sama seperti Fir'aun. Sebelum datangnya Nabi Musa alaihissalam. Artinya dia sama-sama orang-orang yang tidak beriman. Kemudian dia beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Ujian dia nggak bisa gugat cerai. Kalau dia bisa gugat cerai, selesai urusannya. Tapi dia tetap jadi istri dan disiksa oleh Fir'aun. Bagaimana dengan istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam? Itu ujian buat mereka jamaah. Dan di syariat yang terdahulu, itu boleh menikah dengan non-muslim. Sehingga mereka menikah, itu yang ada wanita seperti itu pada waktu itu. Sedangkan pernikahan harus berjalan. Maka itu ujian buat Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ujian kesabaran mereka. Dan Allah Jalla Jalla menjadikan Nabi Nuh alaihissalam sebagai ulul azmi minar rusul. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum dapat istri yang buruk, antum sabar. Tidak harus menceraikannya. Ada seorang alim ulama, istrinya tuh kasar. Temannya ini, kalau berkunjung ke rumah dia, kesian sama alim ulama ini. Kamu kok nggak ceraikan istrimu? Kasar banget ngomongnya, kata dia. Apa kata alim ulama ini? Ya, ana takut istri ana ini azab buat ana. Maka ana akan menerima azab ini. Dan ana khawatir kalau menikah dengan perempuan lain nanti lebih parah dari yang ini, kata dia. Sudah yang ini dijalani, kata dia.
Bagaimana sikap kita ketika sudah terlanjur memiliki pasangan yang kurang baik, yang kurang memiliki kriteria pasangan ideal, karena terkadang timbul perasaan menyesal telah menikah dengannya. Allahu Akbar. Yang sudah katakan qadarullah wa masya'afa'al. Udahlah, ini udah takdir Allah. Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang perlu antum lakukan adalah istighfar. Bertobat. Kenapa antum milih perempuan itu? Kenapa antum milih laki itu? Bisa jadi standar antum dulu itu sudah cocok sama perempuan tersebut. Antum tidak memikirkan agama dahulu. Sekarang antum udah ngaji. Udah mulai, ya Allah. Anak kalau dapat perempuan yang soleh akan bisa poligami, Ustaz. Tadi dapat yang kayak gini. Insya Allah. Antum istighfar sama Allah, yang ada diperbaikin. Bisa diperbaiki insya Allah. Cara pertama memperbaiki pasangan hidup adalah dengan cara memperbaiki diri kita. Perbaiki hubungan antum sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki hubungan antum sama Dia. Dengan tadi banyak-banyak istighfar. Kalau itu memang bagian dari dosa-dosa antum, ya antum terima. Sambil didoakan istrinya semoga berubah. Ustaz, ana sudah menikah, alhamdulillah sudah punya anak 2. Tetapi saya masih tinggal bersama orang tua saya. Istri saya selalu minta pindah karena merasa selalu beda dengan kakak ana. Ana belum mampu untuk pindah karena takut berhutang dengan riba. Mohon solusinya. Iya jamaah. Artinya kadangkala kumpul satu rumah itu bisa menimbulkan gesekan. Ini gesekannya bukan sama mertuanya, tapi gesekannya dengan kakaknya. Terkadang ada perasaan cemburu di antara wanita. Sang kakak merasa adiknya ini setelah menikah kurang peduli sama dia, lebih perhatian sama istrinya. Di situ muncul perasaan-perasaan yang menyebabkan istri kita akhirnya ribut. Maka para lelaki hendaklah memberikan pemahaman kepada istrinya. Istri ini jangan, apa ya istilahnya itu, kalau di depan suami manja. Nah, kalau di depan suaminya, di situ ada mertuanya, di situ ada kakak-kakaknya. Jangan menunjukkan kemanjaan dia. Karena itu bisa menimbulkan perasaan cemburu. Kita sendiri yang memancing itu terjadi. Kalau mau menunjukkan kemanjaan dia, tunjukkan kepada orang tua istri. Supaya orang tua istri berbahagia melihat anaknya bahagia sama suaminya. Tapi tidak perlu ditunjukkan kepada mertuanya. Karena ini menimbulkan masalah seperti ini. Maka beri pemahaman kepada istrinya, kalau di depan kakakku, di depan nggak perlu manja-manja, yang duduk kadangkala sambil tiduran di mana? Di pundaknya suami, dilihat sama ibunya, dilihat sama kakak perempuannya, bisa menimbulkan kecemburuan. Maka tolong biasa-biasa saja. Kemudian perkara ingin pindah. Ini ingin pindah tapi masalahnya tidak mampu. Mungkin bisa dengan sewa. Kalau sewa pun sewa yang dekat sama rumah orang tua. Kalau diizinkan sama orang tuanya. Kalau umpamanya nggak mau Ustaz, orang tuanya sudah tetap tinggal di situ. Paling tidak memberikan pemahaman kepada istri. Menunjukkan kepada dia bahwasanya ini surga dan nerakaku ini. Ibuku, tolong bantu aku. Dan insya Allah anak-anakmu akan berbakti sama engkau insya Allah. Berikan pemahaman seperti itu. Bolehkah kita menikah tanpa izin ayah? Karena ibu ana sudah cerai dengan ayah ana. Ini laki-laki kayaknya. Laki-laki apa perempuan? Akhwat? Kayaknya laki jamaah. Kalau akhwat, ingat. Akhwat ini harus ada walinya. Walaupun ibunya sudah bercerai dengan bapaknya, tetap yang menjadi wali adalah bapaknya. Dan yang berlaku itu bukan izin ibunya, tapi izin bapaknya. Maka perlu mengadakan pendekatan kepada bapaknya sebagai bentuk kebaktian sama bapaknya. Jangan sampai antum durhaka sama bapak antum. Karena antum ikut ibu, nggak peduli sama bapaknya, menikah semau antum, lah. Kalau dia seorang ikhwan, maka tetap dia datang ke bapaknya, bermusyawarah sama bapaknya. Jadi memang sejatinya bukan izin anak itu,
Umpamanya antum tahu-tahu menikah di pedalaman Kalimantan. Antum menikah di pedalaman Papua sana. Tahu-tahu pulang bawa anak 17 gitu kan. Antum nikahnya kapan? Alhamdulillah di sana ayah. Nggak ada telepon waktu itu, nggak bisa telepon. Nikahnya sah, nggak ada masalah. Karena lelaki itu tidak harus dengan wali dia. Tapi termasuk adab dan kebaktian sama orang tua ketika bermusyawarah sama orang tuanya. Barakallah. Yang terakhir. Ustaz, bagaimana sikap seorang jika seorang laki-laki datang melamar dari sisi agama terlihat baik akan tetapi berbeda manhaj. Bagaimana sikap? Tadi sudah Anda sampaikan jamaah. Jadi kalau kita bicara manhaj dalam beragama, selama dia dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah, tidak masuk sekte-sekte yang menyimpang, aliran-aliran yang nyeleneh, maka terima dia. Dan ukuran agama tidak muluk-muluk, paling tidak dia sholat yang 5 waktu, sholatnya terjaga di rumah Allah, adab dan etikanya mulia. Tidak harus dia hafal Al-Quran, tidak harus dia hafal hadis-hadis Nabi. Tapi kalau ada yang hafal Quran, yang hafal hadis-hadis Nabi, yang alim, maka ini sesuatu yang sangat menarik untuk dijadikan menantu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, Anda mohon maaf. Itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.